saham, kripto, atau forex? Oke, sebelum kita mulai, sebelumnya gue mau ngucapin dulu selamat Natal, Merry Christmas buat teman-teman di sana yang merayakan hari Natal, dan selamat tahun baru. Semoga di tahun 2025 ini kalian semua bisa mendapatkan semua yang kalian inginkan, tentu saja di hal-hal yang positif ya. Udah gitu kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Oke, dan sebelumnya gue juga mau say sorry buat para subscriber gue yang udah nge-subscribe channel gue ini. Kalau kemarin mungkin sempet gue bikin video itu di tahun 2020 atau 2021, gue lupa. Cuman emang gara-gara ada masalah personal, masalah kerjaan yang gak sempet sampai gak ada waktu lagi gue buat ngedit video gue. Jadi gak sempet lagi nih gue terusin untuk bikin konten-konten educational di bidang investasi, ya terutama di bagian trading saham gitu. Cuman sekarang ini gue mungkin bakal mulai rutin lagi, gue mulai konsisten lagi akan ngeberikan video-video yang mungkin bisa memberikan kalian insight-insight seputar dengan trading atau news-news yang berhubungan dengan saham, dunia forex, dan dunia kripto gitu. Nah, untuk memulai sebagai awalan dari video yang akan gue buat lagi dan di awal tahun 2025, mungkin gue bakal share tentang sebenarnya dari ketiga instrumen investasi ini, di saham, forex, sama kripto, itu gimana sih masing-masing karakteristiknya dan tingkat resikonya nih. Jadi buat para pemula dan ya mungkin ada yang punya resolusi di tahun 2025 harus bisa mulai trading, harus bisa mulai dapat passive income dari trading, ini bisa menjadi awalan video buat kalian, kalian bisa mengenal dunia trading seperti apa. Oke, jadi gue akan langsung bahas yang pertama di saham dulu. Jadi karakteristik saham itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, kalian itu di saham itu sebenarnya bisa mendapatkan dua benefit. Yang pertama dari perbedaan harga atau dari gap value antara kalian beli dengan harga kalian jual. Kalau misalkan gap ini bisa didapatkan itu ada dua caranya juga. Ada yang melalui analisa teknikal dan analisa fundamental. Cuma itu akan gue bahas mungkin di next video yang berhubungan dengan edukasi ya. Edukasi bagaimana cara membaca chart, bagaimana cara untuk menentukan posisi harga sekarang sudah bagus atau belum. Nah, itu nanti akan dibahas di next videonya. Kalau misalnya saham, mungkin buat kalian itu para investor-investor yang lebih pengen, bisa gue sebut itu passive investor gitu, pasif sama aktif investor. Nah, passive investor ini adalah orang-orang yang emang pengen investasi, tapi dia nggak mau lagi mikirin atau musingin apa yang udah mereka beli asetnya gitu. Mungkin kalau misalnya konvensionalnya itu adalah di properti, udah beli properti, dibiarin harga naik, udah gitu jual atau nggak dikontrak-kontrakin. Nah, investasi saham mungkin di digitalnya yaitu seperti saham gitu, kalian beli, udah gitu tinggal tunggu nilainya naik terus-menerus, dan kemudian kalian jual ketika gapnya sudah lumayan jauh nih dari harga ketika kalian beli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah dividen. Jadi kalau misalkan di saham pun, kalau misalkan kalian menunggu nih, nggak dijual-jual pun, itu ada saham-saham yang emang rutin setiap tahunnya itu membayarkan dividen. Dividen itu ya kalian sebagai pemegang sahamnya juga, walaupun sekecil apapun, akan dibagi share. Nah, dibagi share-nya ini, nominalnya akan berbeda-beda setiap perusahaan. Di bidang banking, di bidang coal mining, di bidang manufacture, itu biasanya beda-beda tergantung dari kebijakan perusahaannya. Tetapi satu jenis bidang itu biasanya mirip-mirip. Misalnya di bidang banking nih, BCA, Mandiri, BNI, itu biasanya itu harga per lembarnya di dividen itu kurang lebih sama karena di bidang yang sama gitu. Itu untuk banking. Dan untuk jenis resikonya, menurut gua saham ini yang paling rendah. Kenapa? Karena selama kalian memegang saham tersebut, itu pasti uang kalian nggak akan hangus tiba-tiba, atau yang bisa kita sebut margin call ya. Nah, itu nggak mungkin tuh di dunia saham, karena dunia saham itu tidak ada yang namanya future atau buy with CFD investment gitu. Nah, CFD investment seperti apa sendiri nanti mungkin akan gue bahas di next video juga, khususnya di konten mengenai forex, karena itu biasanya berhubungan dengan forex dan future marketnya di kripto gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk saham. Kalau misalkan ada kalian yang ingin bertanya lebih lanjut atau yang kurang paham, kalian boleh tulis di kolom komen, nanti akan gue bahas. Yang kedua adalah kripto. Nah, di kripto sendiri ini mungkin yang gue bisa bilang ada resikonya menengah.
Kenapa menengah? Karena di kripto sendiri itu, kalau misalkan kalian trading di Binance, di aplikasi Binance itu ada dua tipe market. Ada spot dan future market. Dimana untuk spot market ini, sistemnya itu sama kayak saham. Nah, kalau misalkan kalian beli di spot market, kalian ketika beli itu, kalian menggunakan uangnya itu untuk membeli sejumlah Bitcoin yang harga itu lagi berada di market. Misalkan kalian punya 100.000, nah kalian punya porsinya itu ya 100.000 dari Bitcoin. Kalian nggak perlu beli satu Bitcoin gitu. Beda kalau misalnya saham itu kalian perlu beli satu lot kan, saham kan. Kalian nggak mungkin beli 0,0000% dari saham ini, itu nggak mungkin. Nah kalau misalnya di Bitcoin bisa, kalian nggak usah beli satu Bitcoin, kalian bisa beli sepersekiannya dari harga satu Bitcoin, tergantung dari budget kalian. Itu kalau misalnya di spot market, dan kalian mempunyai actual dari Bitcoin itu sendiri, walaupun itu secara digital. Beda dari future market adalah, future market sendiri merupakan suatu bentuk market yang menggunakan sistem CFD gitu. CFD sendiri itu ya gambaran singkatnya adalah ketika harga naik atau turun, kalian bisa mendapatkan keuntungan. Sama kayak saham, kalian bisa mendapatkan keuntungannya itu dari perbedaan harga di saat kalian beli itu dengan di saat kalian close. Namanya kalian close itu menutup posisi kalian gitu. Bedanya kalau misalkan spot itu mungkin sama sistemnya ya. Kalian beli misalkan di harga 50.000 US dollar Bitcoin, terus kalau misalnya kalian jual di 100.000, uang kalian otomatis dikali 2. Tuh, sistemnya sama, kalian soalnya punyanya sesuai dengan apa yang kalian beli. Beda dengan future market adalah kalian bisa meng-leverage atau kalian bisa meminjam uang dari broker. Udah gitu kalian pakai berapa kali lipat itu untuk melipat gandakan uang kalian. Sebenarnya tuh kalian pinjam ke broker gitu. Nah dibalikin ketika kalian meng-close posisi kalian. Contohnya gini, kalian bisa misalkan kalian punya uang 10.000. Udah gitu kalian meleverage sebanyak 2 kali untuk beli suatu aset ya. Kita ambil contoh Bitcoin ya. Jadi ketika kalian beli di harga 50.000 dan harga yang naik ke 100.000, harusnya kan misalkan kalian beli 100.000 ya. Kalian punya uang 100.000, kalian beli di harga 50.000. Udah gitu ketika harga ke 100.000, uang kalian harusnya dikali 2. Uang kalian harusnya jadi 200.000. Tapi ketika kalian leverage 2 kali, nah, yang harusnya kalian 200.000 nanti kalian dihitungnya jadi mempunyai aset 400.000. Kalian dihitungnya itu dikali 2. Kalian beli di uang kalian 100.000, udah gitu akan di leverage 2 kali menjadi 200.000. Untungnya pun akan menjadi 400.000. Begitupun dengan rugi, sama. Jadi linear tuh. Jadi antara untung dan rugi itu leverage-nya yang dihitung di kedua arah tersebut. Nah, kenapa di future market ini orang bilang bisa kemungkinan ruginya besar? Karena kalau misalnya kalian nggak punya money management-nya, kalian nggak punya analisanya, kalian nggak punya kontrol akan aset kalian ingin stop loss di berapa, kalian ingin take profit di berapa, ya bayangin aja kalau misalnya kalian take position di 50.000. Kalian misalkan memprediksi kalau misalnya harga akan naik ke 60.000 nih, tapi ternyata harganya turun terus dan kalian menggunakan leverage, itu akan seperti bola salju yang menggulung terus, dan itu akan dikali 2 terus kerugian kalian. Ya, tapi kebalikannya kalau misalnya kalian untung, itu juga akan dikali 2 terus gitu. Jadi makanya kenapa orang seneng di kripto, seneng gambling di kripto, karena bisa cepet kaya banget karena kalian memakai uang kalian itu berkali-kali lipat, padahal kalian belum punya uangnya tersebut gitu. Tapi bisa ruginya cepat kalau misalnya kalian nggak bijak dalam manage aset kalian gitu. Kurang lebih karakteristik seperti itu. Dan kalau misalnya gue bilang, di kripto sendiri resikonya setengah-setengah. Sebenarnya kalau misalkan kalian punya strategi yang bagus, kalian tahu stop lossnya di berapa, kalian tahu take profitnya di berapa, sebenarnya menurut gue cengli-cengli aja untuk invest di kripto gitu. Atau kalian pengen invest yang tenang karena kalian tahu juga harga Bitcoin akan selalu naik, dan naiknya itu gila-gilaan, nggak seperti saham yang ada batas atasnya, batas bawahnya. Kalian bisa beli di spot market gitu. Karena untuk lipatkan uang kalian sebanyak 100% itu kan kalau misalnya di saham butuh waktu. Sedangkan di kripto itu kayak kemarin aja cuman butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan itu bisa naik berkali-kali lipat, bahkan menyentuh harga ATH yang emang udah diprediksi bertahun-tahun lalu, itu 100.000 US dollar gitu. Itu makanya bisa menjadi suatu pilihan untuk menjadi pasif investment kalian juga bisa. Tapi kalau misalnya kalian menjadi aktif investor, itu bisa ke future market gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir adalah forex. Nah, forex ini mungkin yang terdengar seperti kalau misalkan orang-orang yang sudah pernah berpengalaman di forex terus rugi besar pasti ngomong, oh forex itu scam dan lain-lain. Nah, gue punya pandangan berbeda nih. Sebenarnya forex itu bisa juga dibuat menjadi suatu mata pencaharian yang menghasilkan
Dan bahkan ada yang bisa namanya itu daily trade. Daily trade itu adalah kita mencari uang itu dengan cara trading setiap hari dengan time frame-nya kecil, 15 menit sampai 30 menit dengan banyak trading itu seharinya itu bisa untung $100, $100, itu tuh bisa sebenarnya, tapi itu harus benar-benar disiplin dan jam terbangnya itu harus tinggi banget. Dan kenapa gue bilang ini resikonya mungkin paling tinggi? Karena biasa itu orang nggak sabar dan orang nggak disiplin. Kalian nanti akan gue jelasin juga mengenai apa itu stop loss, take profit, dan beberapa metode-metode technical analysis yang gue udah pelajari sampai sejauh ini, dan apa yang gue pakai sehingga gue bisa trading dan kira-kira bisa tahu nih, oh ini confident-nya mungkin harga bisa naik atau enggak, tembus dari support, tembus dari resistance-nya, jadi harga ini bakal turun atau bakal naik. Nah itu gue bakal bahas di next videonya, mungkin secara edukasi yang lebih mendetail. Itu kalau misalnya kripto gue akan bahas dari teknikalnya, kripto gue akan bahas teknikalnya juga, forex juga, dan lain-lainnya gitu. Cuma di video kali ini mungkin gue akan ngebahasnya lebih karakteristiknya dan resikonya seperti apa gitu. Jadi kurang lebih sih dari 3 itu seperti yang gue bahas. Yang paling oke itu atau yang paling aman sebagai passive investment itu di saham, yang kedua di kripto, yang ketiga di forex. Nah kalian dengan kondisi kalian saat ini, kira-kira kalau misalnya ingin mulai investasi, coba dipelajarin lebih lanjut. Kalian harus berkaca sama diri kalian sendiri, kalian itu tipikalnya itu panikan atau enggak. Karena emang menurut pengalaman gue boleh kasih saran, kalau misalkan kalian trading tapi kalian nggak punya psikologi yang tenang ketika market lagi merah, market lagi berdarah, kalian nggak punya analisa yang bagus, itu terus kalian panik, dan kemungkinan besar bisa gue bilang 80-90% itu pasti kalian akan rugi antara margin call ya atau enggak ya kalian akan stop lossnya itu ya merugi terus gitu, dan akhirnya nggak akan balik gitu, dan kalian stres. Nah itu perlu jadi bahan pertimbangan juga gitu. Jadi emang di sini itu sebelum kalian memutuskan mau investasi di mana, gue akan jelasin juga, dan mungkin di next video-videonya gue akan kasih edukasi kira-kira basic-basic apa aja sih yang kalian perlukan untuk menilai suatu pergerakan harga market tuh kurang lebih seperti apa. At least kalian punya basic-basicnya yang bisa kalian pakai gitu. Kalian confident dan gak hanya dengar dari berita. Kayak gitu sih. Jadi itu tujuan gue mulai lagi untuk channel YouTube gue. Semoga bermanfaat ke depannya, dan gue mungkin akan mulai konsisten lagi buat bikin video YouTube seperti ini. Jadi ya kalian feel free kalau misalkan kalian ada mau request mau dibahas tentang analisa ini, analisa itu, atau lagi market news seperti apa, feel free tulis di kolom komen. Nanti gue akan pertimbangkan untuk dijadikan sebuah konten, dan gue akan bahas yang mungkin bisa menjadi insight buat kalian. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian, dan tunggu video-video edukasi gue selanjutnya. Oke, bye-bye!